teman-teman. Kita kembali akan belajar memperdalam tentang seni peran. Dalam kelas kreatif, seni itu menyenangkan. Kita akan belajar proses belajar seni peran dengan sangat menyenangkan. Kali ini teman-teman akan diperkenalkan tentang bermacam seni peran. Karena ada banyak seni peran di dalam teater. Ada seni peran realis, tapi ada juga seni peran untuk teater bergaya klasik. Yuk kita simak bareng-bareng. Ada jenis acting, ada jenis pemeranan, ada jenis teater yang kecenderungannya adalah menampilkan sesuatu yang mudah kita kenali sebagai kewajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, ya kita duduk-duduk di kursi tamu atau tiduran di dipan, berbaring di dipan. Lalu ketika di panggung kita muncul ibu sedang tiduran di ranjang di tempat tidur, lalu di kamar yang lain ayah sedang duduk membaca koran, dan lalu memanggil ibu di kamar yang lain itu dengan agak berteriak, "Bu." Seperti kehidupan sehari-hari kita katakan, oh itu wajar. Saya mudah percaya bahwa itu terjadi, bisa terjadi dan terjadi dalam kenyataan. Itu yang biasanya ditandai sebagai acting realis, acting yang mencoba sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari. Naskah realis itu mengantar saya pada kemampuan saya pada bidang. Saya belajar melukis, yang paling saya sulit melukis realis. Tapi menulis surrealis, melukis surrealis sangat mudah. Karena subjektivitas sangat dominan. Ada warna pribadi yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Tetapi lukisan realis harus meyakinkan karena semua orang memiliki pengalaman mungkin yang sama dengan lukisan itu. Jadi sebetulnya saya bangga diberi gelar pemain teater realis karena sebetulnya saya sedang melukis manusia dengan anatomi yang benar. Gerak-geraknya juga gerak-gerak yang mudah kita kenali sehari-hari. Gerak garuk kuping, apalagi lah banyak sehari-hari. Dan hampir persis dengan apa yang kita lakukan dalam kewajaran, dalam kenyataan sehari-hari. Kalau toh ada perubahan, perubahannya kecil sekali hanya demi proyeksi. Supaya terlihat dari jauh sana, ya menarik kupingnya agak digedein sedikit, dibesarkan sedikit ukuran nariknya. Tapi ya ini tetap wajar. Ya. Tapi ada juga jenis-jenis acting yang gerak-geraknya, gestur-gestur gerak-gerak kecilnya, cara melangkahnya, cara berbicaranya jarang atau hampir tidak pernah kita temukan dalam kenyataan sehari-hari. Inilah yang dengan dengan sederhana kita sebut teater non realis dari gaya aktingnya ya, dari gaya aktingnya. Sebab ada juga realis dan non-realis ditinjau dari naskah lakonnya. Naskah lakonnya bukan cerita tentang
kewajaran sehari-hari, tapi sesuatu yang berbeda. Bisa saja. Tapi di sini kita bicara tentang acting dan bukan tentang penulisan lakon kan? Ada acting realis dan acting non realis. Acting realis adalah acting yang sedekat mungkin dengan kenyataan kejadian sehari-hari. Cara bicara sehari-hari, cara bergerak sehari-hari, cara berpikir sehari-hari. Sedangkan non realis adalah yang di seberangnya, tidak wajar seperti kenyataan sehari-hari. Acting non realis itu biasanya dikaitkan dengan apa yang disebut stilisasi. Surrealis memang menjadi realis pada stratanya. Surrealis juga realistis di dalam tahapan penguasaannya. Jadi pengertiannya bagi saya justifikasi, keyakinan, bermain dengan hal-hal yang surrealis seyogianya dia telah menguasai. Apa beda rokok dan cerutu? Apa beda cerutu dan pipa? Semuanya mengeluarkan asap, semuanya tembakau, tetapi memiliki nilai kedalaman menikmati tembakau yang berbeda. Itu bedanya realis, surrealis. Hanya masalah grade, hanya masalah tingkatan. Karena surrealis sendiri menjadi realis pada bidangnya, pada tahapannya. Menuluh diam request konser itu kan, itu adalah non realis yang kemudian direaliskan. Karena semuanya ada, tapi itu sebetulnya tidak realis kan? Gitu. Tapi semuanya ada di panggung. Kompornya ada, superminya ada, telurnya ada. Gitu. Ketika saya masak itu benar-benar saya masak, begitu saya makan, itu realis. Tapi dia surrealis dalam arti itu kan menceritakan sesuatu yang sebetulnya fiktif. Gitu. Saya tuh tidak pernah mengkategorikan seperti itu. Seperti menurut saya melakoni aja, sutradara maunya saya seperti apa. Tapi saya pelajari dulu pengarangnya pengennya seperti apa, gitu kan? Lalu kemudian saya tidak mengatakan oh ini adalah gini itu biarin aja lah wartawan yang menentukan. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya realis itu usaha untuk menirukan. Ini yang dalam bahasa yang lain disebut mimesis, bukan mimisan ya, mimesis. Menirukan. Nah, acting realis itu juga menirukan, tapi sebenarnya tidak hanya menirukan bentuk lahir, menirukannya juga menirukan perasaan atau pikiran, dunia batin yang menimbulkan gerak itu. Jadi ketika seorang aktor realis hanya menirukan gerak luarnya, itu bukan berakting, itu menirukan saja. Sedangkan kalau kita mau berakting realis, kita berusaha menirukan bentuk lahirnya sekaligus juga suasana batin yang melahirkan gerak itu, yang mendorong terjadinya gerak atau ucapan itu. Jadi itu
Situ lagi. Ini saya berusaha menampilkan acting realis. Sejauh mungkin saya berusaha wajar, dan kalaupun ada sesuatu yang saya tambah-tambah, itu adalah demi proyeksi saya membayangkan penontonnya di sana, ya kan? Kira-kira keadaan yang sama. Nah, di sini, walaupun tidak terlalu jelas mungkin bedanya, tapi saya berusaha memberikan stilisasi, memberikan pengubahan-pengubahan ukuran gerak dan sebagainya secara sengaja, tidak demi proyeksi, tapi demi karena memang nanti tokoh-tokoh yang lain geraknya juga seperti ini, seperti itu. Ini gerakan non-realis yang tidak terlalu ekstrim. Kalau yang lebih ekstrim lagi, yang ekstrim itu saya pernah nonton itu Jumpalitan di Udara itu, teman-temannya Mas Jamal misalnya ya, wah, membuat teater yang gerak-geriknya itu sama sekali tidak merupakan kewajaran yang terjadi sehari-hari. Ini bukan soal buruk atau baik. Ini soal cara penyampaian, soal cara mengungkapkan gagasan tentang kehidupan, dan juga soal cara menyampaikan. Judulnya Menunggu Dogot, bukan Godot. Menunggu Dogot. Kenapa? Pokoknya kita ditunggu. Ditunggu siapa? Ya kita semua ini ditunggu. Ditunggu siapa? Ditunggu Dogot. Ayo kita berangkat, tunggu dulu. Kita tidak boleh cepat sampai atau terlambat sampai. Kita harus tepat. Tahu nggak, friend? Yang harus tepat menit dan detik itu cuma ajal. Hanya ajal yang tepat waktu. Nggak boleh terlambat sedikit, nggak boleh kecepatan sedikit. Maksudmu atau, friend? Sebulan setelah itu beliau pergi bertemu Dogot. Pertanyaannya, surrealiskah? Realiskah? Karena di dalamnya, waduh, kok di stasiun ada orang yang ngawe-ngawe aku? Saudaramu ya? Bukan, loh, ngawe-ngawe kok. Ngawe-ngawe apa? Kamu ditunggu Dogot. Loh, kok kamu juga kenal Dogot sih? Kita semua ditunggu. Loh, kamu kan cuma kondektur. Semua ditunggu Dogot. Bermain saya surrealis kan? Temanya surrealis. Bagaimana? Apakah saya harus masuk dulu ke karung surrealis untuk memainkan itu? Kan tidak. Tetapi saya harus mengerti, saudara-saudara di sini terminal bandara, saudara yang akan berangkat ini, tolong hati-hati karena Anda sedang ditunggu oleh Dogot. Kamu itu saudaranya yang halo-halo tadi ya? Apa? Yang halo-halo tadi saudaramu? Bukan. Loh, kok dia tahu bahwa kita ditunggu? Sih, sangat surrealis. Jadi saya tadi pakai bahasa Jawa,
menggunakan etnis Jawa karena saya dibesarkan di Jawa. Tetapi teman-teman kan juga banyak yang dari Sumatera, banyak yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Irian, dari Papua. Pasti kalian juga memiliki kearifan-kearifan lokal. Nah, untuk itu, kalau boleh ditanya, dan saya harus menjawab, Pak Slamet belajar dari mana tentang masalah pemikiran kehidupan? Terus terang, dari budaya yang saya miliki. Bagaimana teman-teman? Jadi makin tahu ragam seni peran kan? Mana yang lebih menarik menurut teman-teman? Pasti semuanya menarik kan? Dan akan lebih menarik lagi bila kita juga coba langsung mempraktekannya. Karena belajar seni peran itu kita harus latihan langsung. Dan kita harus mencobanya dan mempraktekannya. Teman-teman, kalau teman-teman pernah mendengar pujangga Inggris bernama William Shakespeare? Belum ya? Belum pernah mendengar. Oke. Dari Indonesia. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Rustandi Kartakusuma, juga belum ya? Itu pujangga kita, pujangga Indonesia dari tahun 30-an gitu ya. Mereka menuliskan Shakespeare dan Rustandi Kartakusuma, juga Sanusi Pane, mereka menuliskan naskah drama, lakon, tidak dengan bahasa yang realis, melainkan dalam bentuk puisi. Lakon, drama, tapi bentuknya puisi. Nah, ini tentu saja susah kalau kita mau mementaskannya secara realis, karena puisi itu mengandalkan rima, ya, mengandalkan irama, ritme, jadi persamaan bunyi dan persamaan irama, birama. Dan dalam bentuk puisi itu terkandung juga makna. Karena makna itu teman-teman, makna yang namanya makna itu bukan hanya pengertian kering ini, tapi juga suasana hati itu juga, kalau dalam kesenian, dalam teater itu juga makna. Jadi kalau itu tidak diucapkan sebagai puisi, tidak diperhatikan irama dan rimanya, dia kehilangan sebagian dari maknanya. Nah, maka untuk memainkan lakon-lakon, naskah-naskah drama yang dituangkan dalam bentuk puisi itu, kadang-kadang disebut drama bersajak atau lakon bersajak. Itu kita biasanya tidak menggunakan pendekatan acting realis. Tidak hanya dalam mengucapkan dialog, tapi juga dalam bergerak, ya kan? Juga dalam bergerak, ada stilisasi tertentu yang mungkin lebih mirip tari dan sebagainya. Ada beberapa penulis drama absurd seperti Eugene Ionesco, ada Samuel Beckett, ya, ada banyak lagi yang lain. Itu menulis lakon-lakon seperti itu. Pasti tidak begitu saja lahir, itu pasti ada latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi muncul penulis-penulis lakon-lakon absurd itu? Apa yang melatar belakangi mereka memunculkan adegan-adegan dalam teater yang begitu aneh, begitu ganjil, begitu ajaib kalau kita nilai dengan ukuran kewajaran sehari-hari. Saya tidak akan berpanjang lebar bicara mengenai latar belakang itu, tapi itu ada latar belakangnya yang berkaitan dengan rasa keputusasaan, rasa ketidakbermaknaan hidup, ya, rasa bahwa kita ini dicengkeram oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa kita jelaskan. Mengapa setiap hari kita harus bangun pagi dan membuka jendela? Mengapa harus begini, harus begitu? Sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita pikirkan lagi, kita lakukan gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau dalam drama realis, kejadian satu ke kejadian kedua dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, itu dihubungkan dengan
kaitan-kaitan logis. Kaitan-kaitan logis. Itu yang disebut plot. Terjadi A karena A, terjadi B karena B, maka C. Karena C, maka D. Itu semua itu runtut dalam hubungan sebab akibat yang logis. Itu dalam drama realis. Dalam drama absurd, seperti yang pernah kami mainkan, ya, bersama Teater Garasi misalnya, Naskah Samuel Beckett, Endgame. Ada seorang pemain bertanya, ini motivasiku apa? Kok saya berjalan ke sini? Bagaimana saya bisa diri di sini lalu berjalan ke sana? Apa alasanku ke sana? Saya katakan, kalau kamu mencari alasannya, ya absurd lagi drama ini. Justru karena tidak ada alasannya, ya mau ke sana aja. Itu suatu kebiasaan yang sudah berjalan begitu, mekanis begitu dalam hidup yang kehilangan arti, kehilangan makna, dikepung oleh kebiasaan-kebiasaan yang mati. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya lahirnya drama non-realis, dalam hal ini drama absurd. Itu bukan begitu saja. Ini merupakan respon, tanggapan terhadap keadaan waktu itu. Kini teman-teman sudah banyak pengetahuan dan sudah banyak contoh-contoh yang diberikan kepada kalian. Di episode yang selanjutnya, kalian akan mendapatkan pelajaran yang lebih menarik lagi tentang seni peran. Siapa tahu di antara kalian ada yang ingin menjadi aktor hebat, aktor yang populer dan terkenal. Untuk itu, kalian harus rajin berlatih seni peran. Iya kan? Saya sendiri sampai sekarang masih latihan loh. Setiap kali saya latihan, saya selalu menemukan hal-hal yang baru dan menyenangkan. Karena itu saya yakin belajar seni itu sangat menyenangkan dan pasti menyenangkan, ya kan? Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam temen. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu karo jam 8 bengi nang ngone Tulcena. Nonton sampe dijamin penak JTV.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek merotak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Berjumpa di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Pemirsa, biasanya Indonesia ini kan mempunyai iklim panas dan juga dingin ya, hujan. Biasanya kalau misalnya lagi hujan gini, enaknya kita kuliner yang hangat-hangat. Salah satunya juga ini ada soto. Indonesia ini memiliki beragam soto dari berbagai daerah. Kami akan hadirkan beberapa pilihan rekomendasi soto dari berbagai daerah untuk Anda, dan inilah liputannya untuk Anda. Soto menjadi salah satu kuliner Nusantara yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentu masing-masing punya ciri khas disesuaikan dengan selera warga lokal. Di Jakarta punya soto Betawi yang legendaris milik Haji Maruf berdiri sejak 1940 silam. Resep otentik bertahan sejak dulu hingga generasi ketiga. Menggunakan rempah seperti jahe, sereh, lengkuas, dan daun salam sebagai bumbu dasar kuah. Sementara untuk memasak daging sapi, sang pemilik punya cara tersendiri agar daging lebih lezat saat disantap. Setelah direbus selama 3 hingga 4 jam, daging digoreng dalam minyak panas. Tuangkan kecap manis di atas daging. Tunggu hingga daging kecoklatan, lalu angkat. Yang menjadi ciri khas soto Betawi Haji Maruf, yaitu tidak menggunakan kentang dan sayuran. Hanya daging dan jeroan seperti paru, usus dan babat, ditambah emping, daun bawang dan bawang goreng disiram dengan kuah santan bercampur susu. Kalau misalkan soto Betawi sebenarnya kan khasnya itu jeroan aja. Hasilnya jeroan aja karena zaman dulu tuh daging itu kan mahal. Kalau cerita dari almarhum kakek sama orang tua gitu kan. Nah akhirnya sekarang tuh udah ada pakai campuran daging gitu, dan bedanya kita mungkin kita nggak pakai kentang, sayur-sayuran tuh nggak pakai karena ya emang basicnya aslinya dari zaman dulu ya daging sama ya kuah santannya itu gitu. Awalnya itu kita hanya santan aja. Pas dari zaman almarhum kakek santan aja. Nah kakek cerita pas lagi dagang lagi rame-ramenya, kalau untuk meres santan lagi nggak memungkinkan. Akhirnya dia ke pasar, ditambahinlah kuah susu. Nah ternyata lebih gurih dan orang-orang lebih suka. Jadi itulah awal mulanya kenapa si soto Maruf ini menggunakan santan dan susu. Karena punya banyak pelanggan, tak heran soto Betawi Haji Maruf memiliki 3 cabang. Mereka selalu kembali demi merasakan kelezatan semangkuk soto Betawi. Bagi Anda yang ingin menikmati soto Betawi Haji Maruf,
cukup membayar Rp45.000 untuk soto campur dan Rp48.000 untuk soto daging. Di samping itu juga untuk menunya juga ada yang santan dan ada yang bening gitu kan. Harganya juga nggak terlalu mahal lah, relatif lah itulah ya. Karena kan rasa atau ini kan tergantung daripada selera kan gitu kan. Kalau saya ini dari santannya itu beda ya. Jadi ada rasanya gimana ya, kayak semacam ada rasa-rasa susu gitulah. Tapi saya nggak tahu ya itu pakai susu atau enggak deh, atau santan murni saya nggak tahu. Gitu aja. Campuran jalan. Ya seminggu ya nggak, paling ya 2 kali lah paling nggak lah gitu. Bergeser ke salah satu daerah penyangga Jakarta, berjuluk Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat, juga memiliki soto khas yaitu soto mie. Salah satu soto yang tersohor, soto mie Mang Ohim, hadir sejak 2005 lalu. Sejak pagi, para pekerjanya sibuk di dapur mempersiapkan aneka bahan baku. Yang wajib tersaji dalam semangkuk soto mie ialah risol yang dipotong sedang, berisi bihun. Selain risol, ada pula mie kuning atau mie putih, daging, dan jeroan sapi seperti kikil dan urat, kol, tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Sementara untuk kuah, soto mie Mang Ohim berwarna bening. Hasil rebusan kaldu daging sapi yang dimasak selama 2,5 jam, lalu dicampur bumbu halus seperti bawang merah dan bawang putih, kemiri, jahe, dan pala. Agar lebih nikmat, saat hendak disajikan, kuah kaldu sapi ditambah kecap asin, cuka, dan sedikit penyedap. Yang ciri khasnya itu risolnya ya. Kalau di yang lain kan risolnya basah ya. Kalau di sini udah digoreng kering, udah dipotong-potong tuh. Jadi langsung disajiin aja gitu. Kalau untuk kuah masih sama aja, cuman ini kan yang kebanyakan yang lain makan agak-agak kemerah-merahan ya. Kalau sini mah bening, bener-bener bening itu kuahnya. Dalam satu hari, soto mie Mang Ohim menghabiskan 15-25 kg daging sapi. Pelanggannya tak hanya datang dari kota Bogor saja, namun wisatawan berbagai daerah yang mampir untuk mencicipi cita rasa kuliner khas Bogor. Apalagi harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, Rp20.000 per porsi. Mungkin dari cita rasanya yang bikin beda. Cita rasanya setelah saya coba di beberapa tempat memang lebih ada rasa uniknya di sini. Soto mie juga pernah. Menurut saya memang soto mie-nya di sini lebih enak dibanding tempat yang lain. Bila menilik asal-usul soto, Dekan Universitas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sekaligus salah satu pendiri Forum Komunikasi Kuliner Indonesia, Eni Harmayani menjelaskan, soto merujuk dari salah satu jenis makanan Tiongkok dalam dialek Hokkien disebut cauto, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad 13. Diperkirakan sekitar 13 ya, abad 13. Ini baru tertulis itu di abad ke-19 ya. Maksudnya itu pun kan dari buku yang ditulis, buku kuliner dan gastronomi ditulis oleh bangsa Hindia Belanda itu tidak ada soto itu. Padahal sudah tersebar di masyarakat ya. Mengapa? Karena diduga bahwa kan dibuatnya di awal itu kan dari jeroan ya, dari babat ya, usus sapi ya, dari babat itu. Sehingga menurut mereka artinya itu hygiene-nya kurang, sehingga mereka tidak memasukkan itu sebagai masakan ya yang direkomendasikan begitu ya maksudnya. Dalam perkembangannya, soto menyebar di seluruh Nusantara dan diadaptasi di banyak daerah dengan masing-masing ciri khas. Menurut Eni Harmayani, Indonesia kini memiliki 75 ragam soto tersebar di 22 daerah. Tanyain, soto yang mana gitu kan? Ada 75. Ya soto Indonesia dan itu memang beragam.
gitu ya. Jadi kita nggak usah menyebut satu gitu ya. Tadi dengan berbagai justifikasi tadi, kalau mau yang representasi terbanyak memang soto ayam kaldu kuning gitu ya. Tetapi ya soto Indonesia kita ada 75 ragam soto gitu ya. Dan itu soto menunjukkan diversity di dalam sebuah mangkok yang hangat gitu ya. Ya, dalam semangkuk kelezatan soto punya cerita, akulturasi dua kebudayaan hingga merajut kebinekaan antar daerah. Soto kini menjadi salah satu ikon Indonesia yang digemari berbagai lapisan masyarakat. Yuli Horisman, Aris Sandi, Seto Pratomo, JPM TV. Bisa jawab oleh Bulsak. Oke. Ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu kecil. Kalau fitnah itu kecil. Betul pulsa. Oh iya betul. Oleh pulsa ya. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam piro Ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Tulcena. Nonton peti jaman penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Terus bermunculan kedai kopi kekinian, namun sebuah kedai kopi di kawasan Glodok, Jakarta Barat tak lekang oleh zaman. Berdiri sejak 1927, kedai kopi Taki masih terus didatangi pelanggan setia dari generasi ke generasi berkat cita rasa yang tak pernah berubah. Taki itu filosofinya adalah sederhana dan wibawa. Kawasan Glodok terkenal sebagai pecinanya Jakarta. Di sini banyak tempat legendaris, salah satunya kedai yang sohor di kalangan penikmat kopi. Di sebuah gang bernama Gloria inilah kedai kopi tertua di Jakarta berdiri. Letaknya memang tersembunyi, namun paling dicari para penikmat kopi. Ini dia kedai kopi Taki yang tak lekang oleh zaman. Hadir sejak 1927. Cita rasa kopi yang tak berubah membuat para pelanggan setia selalu datang dari generasi ke generasi. Beberapa pelanggan pertama kali mencicipi kopi Taki karena diajak orang tua mereka. Puluhan tahun setelahnya, mereka kembali ke kedai nyaris berusia 1 abad ini sambil mengenang masa kecil. Dari umur 16-17 apa? Iya, umur. Ya, emang kebiasaan sini ngumpul, kadang-kadang ada temen sini. Jadi saya sering kesini aja, ngopi sama nasi campur. Enggak berubah kopinya. Tempatnya sendiri juga udah heritage ya. Jadi menambah kesan seperti kita masuk ke masa lampau gitu. Dulu banget pernah sama orang tua saya, tapi itu udah dulu banget. Tapi yang sering tuh sudah dari tahun 2000-an. Kedai kopi Taki didirikan oleh seorang perantau asal Tiongkok, Leong Kui Chong pada 1927. Dahulu, kedai hanya sebuah warung tenda kaki 5 di kawasan Petak 9 yang menjual beragam makanan dan minuman seperti bubur kacang hijau, roti, teh, dan kopi. 1 tahun setelahnya, pada 1928, Leong Kui Chong memindahkan kedai kopi Taki ke gedung berarsitektur Belanda di Gang Gloria hingga saat ini. Kedai kopi Taki diteruskan generasi ketiga yaitu Latif Julus atau Ayau sejak 1976. Kini Latif Julus mewariskannya kepada sang anak Willy Julus yang telah mendirikan 2 cabang kedai kopi Taki di Jakarta.
awal 1927 dari tenda itu sebenarnya nggak semua kopi. Sebenarnya dari teh pertama, dari teh ada lagi bubur kacang hijau. Terus baru orang minta kopi, kita bikin kopi yang masih beli di pasar. Kopi masih sederhana, kita beli di pasar, kita seduhin. Makin tahun sudah kita lihat kopi di sini tuh kurang oke, jadi kita bikin kopi racikan sendiri. Dari persaingan memang cukup berat ya, tapi kita tetap konsisten dengan kopi yang kopi sederhana, kopi Lampung, gitu ya. Terus kita masaknya dengan cara diseduh, dimasak, dan diungkep dulu di satu panci yang besar gitu. Kita nggak pakai mesin, kita nggak pakai campuran sirup-sirup, nggak. Kita sederhana, kopi ya zamannya kopi tubruk dah. Di tengah bermunculannya kopi kekinian, pemilik Kopi Taki tidak berniat menambah varian menu. Sejak dulu hanya tersedia kopi original dan kopi susu yang disajikan panas atau dingin. Segelas kopi original dihargai Rp20.000, sementara kopi susu Rp22.000. Untuk menikmati segelas kopi legendaris ini, Anda bisa datang ke kedai Kopi Taki Gang Gloria, Glodok, Jakarta Barat, buka Senin hingga Minggu pukul 7 pagi hingga 2 siang. Seger banget, cuaca panas kayak gini memang lebih enak kalau nyeruput segelas es kopi susu Taki. Apalagi kopi ini legendaris banget. Tunggu apa lagi ya, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Yuli Horisman, Ori Salvian, JPM TV, Jakarta. Masih dari Glodok, Jakarta Barat, pemirsa. Kali ini ada kari legendaris yang telah berdiri sejak 1973 di Gang Gloria. Kari lam masih diburu para penggemar setianya berkat cita rasa otentik yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Jalan-jalan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat tidak lengkap rasanya jika tidak kuliner. Di sini juga ada loh kuliner yang halal, salah satunya adalah tempat yang akan saya datangin ini. Inilah sang legenda kari di Jakarta, Kari Lam. Terletak di ujung Gang Gloria, Jalan Pintu Besar Selatan 2, Glodok, Jakarta Barat. Pemiliknya Saiful Alam atau akrab disapa Akyong. Dia generasi kedua penerus usaha Kari Lam milik sang ayah Alam. Nama Kari Lam juga diambil dari nama panggilan sang ayah. Semangkuk Kari Lam berisi daging sapi atau daging ayam kampung, potongan kentang, lalu disiram dengan kuah santan bercampur susu. Lebih nikmat disantap dengan bihun atau nasi putih. Semua sebenarnya sama. Cuma mungkin ya kita kuahnya lebih bagus, kayak lebih mantep gitu lah. Gitu, nggak katakan kelewat medok, nggak katakan kelewat enteng, nggak sedang-sedang gitu. Jadi orang gampang cerna. Jadi saya punya kan santan campur susu, rempah-rempah kering ya, rempah-rempah sama bumbu basah. Ya bangsa itulah Laos, serai apa gitu. Dahulu, ayah Akyong memulai usaha Kari Lam di Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada 1973, pindah ke kawasan Glodok hingga kini. Keahlian memasak Kari Lam diperoleh karena sejak kecil Akyong sering ikut sang ayah berdagang kari. Kini, walau sudah berusia 72 tahun, Akyong masih turun tangan sendiri meracik bumbu kari. Kita kan jaga, ya, jangan sampai kemunduran gitu. Kita cari majunya lagi, gimana supaya lebih bagus. Dia pertahankan cirinya itu
ampun kasih maju lagi gitu. Kalau kita makan berasa itu kuahnya ya wangi, nggak katakan medok lah ya. Kayak ada apa gitu santan-santannya itu ya supaya enak gitu. Bantu sih dari dulu juga ada yang bantu. Ya cuman kita pegang peranan kita lah gitu. Berkat resep yang dipertahankan turun-temurun, kari lam selalu punya penggemar setia dari generasi ke generasi. Aku udah lama sih langganan. Dia enak sih emang, makan dari zaman papanya dulu. Ayam, kari ayam. Ini karena pandemi sih udah jarang-jarang sih gitu loh. Kalau dulu sih paling sebulan 2 kali gitu. Kalau dia sih enak sih ya, nggak bisa diinin lah ya. Dari dulu emang begitu aja dari papanya, nggak pernah berubah, sama aja. Kari ayam. Semangkuk kari lam, sapi atau ayam kampung dijual Rp50.000. Bila menambahkan bihun atau nasi, Rp55.000 per porsi. Kari lam buka setiap hari pukul 8:30 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dagingnya empuk, kuahnya kaya akan rempah, maka tidak salah jika kari lam ini begitu legendaris dan masih dicari hingga saat ini. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa kari lam, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Saya mau lanjut makan dulu. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Sabdo Aji, Devri Novaldi, JPM TV. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Bagi Anda yang suka kulineran seperti berada di Pulau Dewata Bali, Anda bisa mendatangi Cafe Bumi Aki Green yang berada di Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten ke daftar kunjungan Anda. Di kafe ini menyuguhkan konsep seperti berada di Pulau Dewata Bali. Cafe outdoor dengan konsep menarik seperti menghadirkan kolaborasi nuansa Bali sedang menjadi favorit di kalangan anak muda. Cafe bernuansa Bali yang dinamakan Bumi Aki Green berlokasi di Jalan Gunung Karang, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Cafe Bumi Aki Green bernuansakan Bali dengan dibalut dekorasi khas Bali dan campuran makanan khas daerah Pandeglang. Menu andalan di cafe ini yakni nasi gonjleng dan menu Bali ayam betutu. Sementara untuk minumannya, es gula aren dan kopi gula aren menjadi unggulan di kafe ini. Kafe Bumi Aki Green yang dibuka sejak September 2021 ini menawarkan sensasi suasana ala Pulau Dewata Bali. Kafe ini didirikan pasangan suami istri Cepi Dian dan Reni Nur Amalia. Salah satu pemilik kafe, Reni Nur Amalia, mengatakan konsep tersebut kolaborasi antara Bali dan Sunda Pandeglang. Di Pandeglang sendiri belum ada kafe atau resto nuansa seperti di Bali. Konsepnya kita emang awalnya kolaborasi antara konsep ciri khas Banten, Pandeglang Banten sama Bali. Karena kenapa kita ngambil konsep Bali? Karena emang intinya biar ada perbedaan dari yang lain lah gitu. Terus emang tempat sama sarananya emang mendukung, udah view-nya udah kayak di Ubud Bali. Makanan kita angkat nasi gonjeleng, paket nasi gonjeleng ayam, ada ikan nila,
itu ciri khas Banten, Pandeglang Banten ya. Terus kita juga kolaborasi juga makanan dari ciri khas Bali, yaitu ayam betutu. Kita angkat juga, jadi biar berbarengan lah sama. Ada konsep Balinya, ada konsep Pandeglangnya. Nuansa Bali menjadi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati makanan maupun kopi yang disajikan di Bumi Aki Green. Selain itu, di Bumi Aki Green juga ada live musik untuk menambah kehangatan bagi para pengunjung. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Sebuah rumah makan dengan konsep suasana lawas dipadukan dengan hamparan sawah dan sungai bisa Anda temukan di Kabupaten Madiun. Pengunjung yang datang ke tempat ini bisa menikmati aneka hidangan lezat dipadukan dengan suasana seperti di desa. Seperti namanya, lesung kresek dihiasi dengan beragam lesung, yang merupakan alat tradisional dalam proses pengolahan padi atau gabah tempo dulu. Lesung-lesung ini disulap menjadi meja makan yang cukup menarik. Tidak hanya lesung, lokasi makan ini juga miliki bangunan bekas kandang kerbau yang dialihfungsikan menjadi gazebo, lengkap dengan cikar dan kayu luku. Kental dengan suasana masa lalu, lesung kresek juga hadir dengan hamparan sawah serta aliran sungai catur. Konsep alam ini membuat pengunjung tidak hanya bisa menyantap hidangan, namun juga berfoto, bahkan bermain air. Pengelola juga menyiapkan aneka permainan bagi pengunjung anak. Untuk lesung kresek sendiri itu mengusung konsep Java Vintage yang dimana mungkin kita lebih edukasi ke setiap customer yang datang ke sini untuk mengenalkan budaya-budaya Jawa lama yang sudah hilang. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke sini yang dimana dari kayu, lesung atau mungkin cikar dan sebagainya ya kita kenalkan lagi ke customer-customer yang datang ke sini. Bagi pengunjung yang ingin kulineran, lokasi makan ini menyediakan olahan ikan gurami dan nila. Jika kangen minuman tradisional, pelanggan juga bisa memesan wedang uwuh, bandrek, dan bajigur. Sangat menarik karena kenapa? Di sini masih kental dengan kearifan Jawa, budaya Jawa, dan di sini masih kental dengan budaya lokal, yaitu meja yang terbuat dari lesung dan wahana-wahana, dan pokoknya fasilitasnya juga menarik dan pelayanan juga memuaskan. Rumah makan berkonsep kuno ini berlokasi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lokasinya berdekatan dengan lokasi wisata sejarah mengenang peristiwa 1948 Madiun, Monumen Kresek. Sehingga selain bisa kulineran, pengunjung juga bisa mampir belajar sejarah di wilayah Kresek. Tim Liputan CTV Madiun, Jawa Timur. Jika tadi ada sebuah tempat makan yang seperti suasana di desa, kali ini saya ajak Anda ke Serang, Banten. Di sana ada sebuah kafe yang jauh dari keramaian kota dan letaknya di pinggir hutan loh pemirsa. Langsung saja yuk kita lihat kafenya berikut ini. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang.
Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, deket ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia, kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Sudah bosan di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah kemudian saya agak berpikir bahwa ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Hanya untuk villa pribadi, dan kebetulan dilihat kesehariannya banyak yang bersepeda, jadi kita inisiatif buat buka warung kopi biasa awalnya gitu. Ternyata setelah saya jalankan, welcome dengan setelah ada yang bersepeda, lalu ke keluarga dan anak muda gitu. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Kedua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Se te pesa